ekonomi Islam ini adalah ekonomi yang inklusif, maka yang bisa bertanya inklusif juga, bisa dosen, bisa tenaga pendidik, bisa juga mahasiswa gitu ya. Semua unsur, silakan. Silakan yang ingin bertanya. Ya, Ibu Asmaul Husna ya. Beliau Dr. Asmaul Husna, dekan Fakultas Ekonomi Umrah. Silakan Ibu. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak TGB, Tuan Guru Bajang, saya selalu ngikutin di Facebooknya, makanya saya paham sekali. Jadi hari ini bisa ketemu, alhamdulillah. Mungkin tidak terlalu banyak, tapi memang agak ada yang mengganjal lah berarti. Pertama, saya mungkin sampaikan dulu, insya Allah Fakultas Ekonomi akan segera membuka ilmu ekonomi dan salah satu konsentrasinya adalah ekonomi syariah gitu. Jadi karena menurut kita ini sangat menarik ekonomi syariah. Jadi mohon doanya mudah-mudahan segera bisa kami realisasikan. Nah, pertanyaan saya adalah tadi kan Bapak sampaikan bahwa di Madinah Rasulullah ketika membangun pasar di Madinah, itu kan artinya sudah jelas bahwasanya ekonomi syariah itu memiliki nilai-nilai yang luar biasa ininya, sehingga tergeruslah beberapa pasar Yahudi gitu. Nah, ini saya rasakan seperti ini. Kami beberapa waktu lalu kami mendirikan koperasi dengan model syariah di Umrah. Jadi salah satu bentuk kita adalah ketika anggota pinjam, kita tidak membebankan bunga atau apalah pokoknya. Jadi kalau pinjam 1 juta, ya 1 juta lah yang harus mereka bayar. Hanya saja pertama kami kewalahan ketika kami harus memodali ini, itu pertama. Kedua, ketika misalkan anggota yang pinjam itu terlambat membayar, karena kan kalau koperasi kan ini adalah modalnya anggota, sehingga tidak mengatakan ini, maksud saya itu berat sekali untuk untuk menjalankan syariah agar kita ekonomi itu bisa bergerak gitu. Jadi mungkin ada trik-trik tertentu sehingga ekonomi syariah ini yang seperti, ya jujur aja saya tertarik sekali kan yang waktu Rasulullah sampai seperti itu, sampai ekonomi Yahudi sampai tergerus itu kan berarti punya nilai-nilai luar biasa gitu. Kira-kira ada trik nggak Pak, gimana caranya agar mungkin kaminya yang kurang paham bahwa syariah itu sebenarnya tidak segitu-gitu kali gitu. Mungkin ada trik ini. Saya tahu itu coba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru mau langsung merespon? Terima kasih Bu Dr. Asmaul Husna. Jadi Al-Qardul Hasan itu sebenarnya kan bagian kecil dari ekonomi syariah. Dan itu bagian yang memang tidak boleh ada eksploitasi. Karena konsep meminjam itu dalam istilah kita kan Al-Qardul Hasan. Ya. Hasan itu artinya pinjaman yang baik. Nah itu memang untuk orang-orang yang membutuhkan. Ya, orang-orang yang kesulitan. Tapi itu sebenarnya bagian kecil ya. Karena kalau kita lihat pasar yang dibangun oleh Rasul, itu lebih kepada aktivitas produktif. Jadi upaya misalnya ya, membangun kapasitas ekonomi dengan mudorobah, dengan murabahah. Ya, jadi aktivitas-aktivitas yang memang bisa menciptakan nilai tambah. Dan itu yang didahulukan oleh Rasul SAW. Kalau urusan pribadi pinjam meminjam sebenarnya, ya, itu lebih diserahkan kepada al-wazi'ud-dini gitu. Ini sekarang saudaramu yang perlu. Siapa tahu kamu bulan depan kamu yang kayak begini gitu. Jadi sekarang kamu bisa bantulah. Jadi lebih kepada dorongan yang dibangun itu kesadaran moral. Dorongan untuk bisa membantu karena itu bagian dari kita. Dan apa yang menimpa dia saat ini bisa jadi menimpa kita. Sehingga ketika kita tertimpa, kita juga berharap ada yang mau bantu kita. Kira-kira gitu Bu. Untuk terkait dengan pinjam meminjam ya untuk individu. Karena itu kalau dalam ekonomi atau pasar Madinah yang saya baca, itu ya memang lebih banyak kepada proses-proses produktif ya. Jadi
Ada orang yang memang punya keahlian tapi tidak punya modal. Lalu dia musyawarah misalnya. Lalu dia bekerja sama ya dengan pengaturan yang diatur bersama. Ya, tanpa yang punya modal itu misalnya mendiktekan harus kayak begini-begini, tapi berdasarkan kesepakatan, keadilan. Jadi lebih kepada memang aktivitas yang produktif, yang menciptakan nilai tambah dan berdampak sosial gitu. Itu yang membuat kemudian pasar Madinah itu besar, dan pasar ribawi ya, yang memang sangat eksploitatif yang dibangun oleh Yahudi itu akhirnya ditinggalkan orang gitu. Tidak ada yang merobohkan dia, Bu. Cuman dia ditinggalkan aja. Kalau pasar udah nggak ada yang menghuni kan, ya udah selesai aja gitu. Jadi saya pikir kalau kita bicara membangun ekosistem ekonomi syariah, kita lebih fokus ya memang kepada bagaimana melipat gandakan produktivitas ekonomi dengan tetap memegang ya prinsip-prinsip syariah. Begitu mungkin Ibu Dekan. Terima kasih Bu Dr. Asmaul. Terima kasih. Baik, begitu Bu Asmaul ya. Semoga bisa menjadi input bagi kita semua. Saya izin Tuan Guru ingin membacakan karena dari sini saya tak bisa lihat lagi. Baik, saya bacakan untuk Tuan Guru. Assalamualaikum Tuan Guru. Apakah ada cara bagi mahasiswa atau pelajar agar mereka bisa investasi syariah? Saya lihat sekarang banyak aplikasi atau startup yang menyediakan tempat bagi mahasiswa atau pelajar untuk investasi dengan sangat mudah, bahkan dengan modal yang sangat kecil. Tapi mereka tidak berlabelkan syariah. Saya takut nantinya saya salah kaprah dan takut riba. Gitu. Jadi panduan ini, Tuan Guru, untuk mahasiswa. Maklum hari ini kan sekarang lagi viral ya, viral zamannya investasi, zamannya trading ya, mohon maaf Tuan Guru, trading yang artinya berdagang sekarang bisa berubah jadi judi. Ya, binomo yang diributin itu. Jadi kasihan nanti banyak sekali korbannya kan. Jangan sampai mahasiswa-mahasiswa kita tergiur kan tanpa ada literasi yang cukup jelas untuk membantu mereka mengambil keputusan. Terima kasih. Kalau judulnya adalah saya ingin berinvestasi, artinya kan kita punya uangnya gitu ya. Jadi kita ini punya uangnya. Kemana kita taruh uang kita? Kalau menggunakan hadis ada 4 pertanyaan di hari kiamat itu kan ya. Khusus untuk masalah uang itu ada 2 pertanyaan. Kalau yang lain-lain itu cuma 1 yang ditanyakan kan. Masa muda habisin di mana kan begitu ya. Kemudian apalagi tuh? Ilmu dipakai buat apa gitu. Tapi kalau harta ada 2 pertanyaan. Dapat dari mana dan dipakai untuk apa. Itu mengilustrasikan betapa pentingnya berekonomi bagi seorang muslim. Jadi dimensinya itu tidak hanya dimensi profan atau duniawi, tapi juga bisa membangun pertanggungjawaban nanti. Ya. Artinya kalau kita bertanggung jawab hari ini itu berbanding lurus dengan nanti bonus yang kita dapat di akhirat, kira-kira kayak gitulah. Tapi kalau kita melakukannya dengan serampangan, maka itu juga potensial memperberat urusan kita, kira-kira begitu. Nah, kalau bicara tentang menginvestasikan uang, ya, hal terpenting kita sudah punya. Apa itu? Ya kita sudah punya modalnya. Tinggal bagaimana. Nah, saya mengajak ya Ananda tadi untuk mari kita literasi diri kita. Kita edukasi diri kita. Dan prinsip Islam itu sederhana dalam mengedukasi diri itu. Fas'alu ahla zikri, tanya yang punya otoritas. Tanya mereka yang punya kompetensi. Jadi bukan influencer nggak jelas di medsos misalnya. Oh iya, ini bapak-bapak kan ada tuh kayak di Instagram segala macam. Wah ini saya cuan gini. Ada 100.000 jadi 1 juta. Iya ternyata judi. Ya, ada yang misalnya kerjanya cuman meramal naik apa turun harga sesuatu gitu. Kalau pencet naik tiba-tiba turun rugi. Kalau pencet naik tiba-tiba beneran naik dapat uang. Itu kan judi sebenarnya. Gak usah diikuti. Jadi kita memang perlu dan itu memang kewajiban kita karena uang itu amanah. Maka kita harus edukasi. Itu butuh waktu, iya. Seminggu enggak apa-apa. Yang penting apa? Ketika kita investasi, kita sudah ada kejelasan di situ. Dan dalam konteks ekosistem ekonomi syariah, bahkan kalau kita bicara pasar saham hari ini, itu ada Islamic Index di bursa saham itu. Artinya apa?
ada saham-saham yang memang sudah diklasifikasikan segala hal terkait aktivitas ekonominya itu mutawafiqah ma'asyariah. Artinya dia tidak menjual belikan barang-barang yang diharamkan, kemudian tidak ada proses-proses yang dilarang oleh Islam, sehingga dia kemudian masuk dalam indeks syariah. Seakan dipilih di indeks syariah itu, dan perusahaannya bagus-bagus gitu. Daripada kemudian misalnya ya menaruh uang kita di di investasi nggak jelas. Atau kalau mau lebih mudah, taruh uangnya misalnya di bank syariah yang menggunakan prinsip mudharabah misalnya. Ada bagi hasil di situ. Gitu. Kalau misalnya mau misalnya atau merasa sudah cukup, tidak mau dapat bagi hasil, ya silahkan diwadiahkan, ya dititip saja. Ya, seperti kita menitip uang gitu. Jadi tanpa ada imbal hasil dari proses produktif ya dari mudharib itu. Jadi akadnya akad wadiah. Artinya apa? Ya ingin saya katakan, instrumen investasi syar'i yang legitimate dan kredibel itu sudah banyak di sekitar kita. Perlu literasi, iya. Siapa yang meliterasi kita? Bisa orang lain yang ahli, bisa juga diri kita. Dan kalau mahasiswa, saya yakin sudah lebih dari mampu untuk mengedukasi diri. Makasih. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Jelas sekali ya, adik-adik mahasiswa yang lagi waktu berkholwat dengan gadgetnya sangat tinggi mungkin ya. Itu kan kalau lihat time speed ya. Wah, itu banyak itu kan, apalagi sekarang lagi tren istilah crazy rich gitu kan. Yang dari trading gitu ya. Yang dia rich, yang ikut jadi crazy gitu. Jadi kan sebenarnya crazy rich itu kan ya yang ikut dia jadi crazy, yang dianya tetap rich gitu. Jadi hati-hati ya adik-adik mahasiswa, rekan-rekan sekalian. Tadi pencerahan dari Tuan Guru sangat jelas ya, supaya tidak ada pengkaburan. Kalau mau menanam saham atau memproduktifkan uang atau asetnya dalam bentuk saham syariah, memang ada ya, yaitu Islamic Index tadi, yaitu seperti Bursa Efek Indonesia tapi yang versi syariahnya. Jadi berbeda dia, memang ada pemisahan. Kita bisa tahu bisnisnya apa seperti yang disampaikan oleh dokter tadi, tidak meragukan dari segi syar'i. Mungkin demikian. Ada lagi satu pertanyaan sebelum kita. Terakhir. Oh ada, silakan. Cek. Ya, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirlinia Siregar dari Genbi Umrah. Mohon maaf Tuan Guru, pertanyaan saya, bagaimana prospek ke depan ekonomi syariah ini bisa membawa atau menopang ekonomi Indonesia yang lebih stabil? Apalagi dilihat dari keadaan pandemi seperti ini gitu. Kita tahu bersama bahwa pandemi ini tuh berpengaruh banget ke segala aspek, apalagi ekonomi kita gitu, pendapatan masyarakatnya gitu. Jadi mohon penjelasannya Tuan Guru, dan mohon maaf jika ada kalimat yang kurang berkenan. Terima kasih. Terima kasih. Kita kembali juga kepada sejarah ya, Dek ya. Jadi sejarah ketika krisis moneter itu yang memiliki resiliensi, bertahan dan tidak menjadi beban negara itu adalah bank syariah. Kenapa? Karena dia tidak ada negatif spread kalau bank syariah itu. Kalau bank konvensional itu kan dia memberikan bunga, ya, memberikan bunga yang mana bunga itu adalah hasil ya dari dia mendapatkan bunga dari pinjaman yang dia berikan kepada pengusaha. Ketika krismon, pengusaha itu yang dipinjamkan uang oleh bank itu usahanya mati. Nah, ketika usahanya mati, berarti bank tidak dapat apa-apa dari apa yang dia pinjamkan. Sedangkan bank harus membayar kepada nasabah bunga tertentu. Itu yang namanya negatif spread. Ketika tidak bisa dibayarkan oleh bank itu, maka bank itu menangis minta tolong, dibantu oleh negara. Itulah yang namanya BLBI. Gitu. Kalau bank syariah tidak akan negatif spread. Kenapa? Karena bagi hasil. Emang sudah dari awal tidak ada patokan persentase, tapi kita bagi sama-sama. Ya, jadi ketika untung ya sama-sama untung. Nauzubillah ya, kalau misalnya rugi ya sudah, memang itulah ya namanya berekonomi yang fair. Ya, sepanjang sudah diproses dengan transparan, kredit akuntabel semua, tapi ada faktor eksternal misalnya seperti krismon,
tiba-tiba bisnis semua hancur, lalu kemudian ya rugi, ya sudah sama-sama ditanggung. Sehingga dengan demikian ya bank syariah itu tetap berjalan. Ya, dia tidak menanggung negatif spread dan dia tidak membebani negara akhirnya. Jadi BLBI itu tidak ada bank syariah di situ. Kenapa? Karena mereka tidak meminta bantuan likuiditas itu, tidak membebani negara. Ini satu contoh historis ya, tidak bisa dibantah bahwa resiliensi pada saat krisis itu adanya pada instrumen syariah. Termasuk di bawah-bawah itu koperasi yang syariah segala macam dia bertahan, tapi koperasi yang enggak jatuh dia karena sama juga dengan bank. Ya, dia harus membayar sedangkan yang dia pinjamkan enggak ada pendapatan. Bisnis orang pada habis semua. Itu satu contoh. Nah, artinya apa? Dari sisi objektifnya ya, historiknya itu memang bank atau ekonomi syariah itu punya resiliensi, daya tahan gitu, daya tahan. Karena itu ya dia menjadi bagian yang sehat ya dari perkembangan ekonomi kita. Mungkin itu juga sebabnya pemerintah sangat suportif sekarang untuk menciptakan ekosistem ekonomi syariah yang lengkap karena merasa bahwa ekonomi syariah ini tidak pernah membebani negara dalam situasi sulit. Ya. Jadi tidak pernah membebani negara dalam situasi sulit. Nah, kalau ditanya prospeknya menurut saya sangat besar, tapi sekali lagi pertanyaannya bukan lagi teoritis ya. Bagaimana prospeknya, bagaimana proyeksinya, tapi saat ini adalah pertanyaannya apa yang kita bisa kontribusikan untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah itu untuk masa depan kita bersama. Terakhir, saya ada satu hal ya yang menurut saya ini penting juga ketika bicara tentang ekonomi syariah. Apa sih ekonomi syariah? Saya singgung values. Sebenarnya umrah ya, umrah ini ya, ini dalam pandangan saya. Banyak ulama sekarang bicara tentang salah satu maqasid syariah itu adalah hifzul bi'ah, memelihara lingkungan. Jadi kan ada 5 ya yang utama, memelihara nyawa, agama, harta, akal, dan kehormatan atau keturunan. Itu kan 5. Sebagian ulama sekarang sudah mulai bicara tentang hifzul bi'ah, memelihara lingkungan. Kenapa? Karena dari keseluruhan ajaran Islam ya, aktivitas manusia dalam kehidupan ini ketika menunaikan amanahnya sebagai khalifah itu tidak boleh mendegradasi kualitas lingkungan. Jadi jauh sebelum ada yang diistilahkan sustainability finance, ya, keuangan yang berkelanjutan, itu Islam sudah mengenalkan value itu. Anda berusaha, Anda mendapat berbisnis, tapi tidak boleh membuat bumi ini menderita. Itu ukuran syariah. Sehingga kalau ada perusahaan yang nyata-nyata misalnya aktivitasnya adalah semata-mata menebang pohon saja. Kemudian terbukti apalagi kemudian dia menimbulkan kerusakan lingkungan, nggak boleh didanai oleh bank syariah. Nggak boleh. Kenapa? Karena dia bertentangan dalam prinsip yang dasar di dalam berislam, berekonomi. Ya, tidak boleh merusak lingkungan. Nah karena itu kalau kita bicara tentang sustainable economy, itu kan salah satu batu penjurunya menurut saya sekarang dan masa depan adalah ekonomi maritim. Ya. Nah di sini menurut saya umrah ya bisa mengambil bagian dari tantangan ini. Ya. Jadi bagaimana umrah itu mengembangkan pola-pola pemanfaatan maritim yang ramah, yang berkelanjutan, yang tidak menurunkan kualitas lingkungan. Dengan kata lain sama dengan Islami. Jadi kalau kita bicara Islami itu bukan pakai peci, bukan pakai sarung, ya, tapi yaitu value itu. Ketika Ananda para mahasiswa umrah ya berhasil membuat satu model, ya, bisnis model yang berbasis pada potensi maritim, ya, dengan kemudian memperhatikan keberlanjutan dan hal-hal baik itu, maka sesungguhnya Ananda sudah mampu mengembangkan satu model berbisnis yang Islami. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Eh, ini tadi Tuan Guru udah kode ya. Sebelum ditutup berarti pertanyaannya sudah selesai. Karena waktu juga sudah menjelang asar. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah sampailah kita pada waktunya, kita sudahi, dan kita sangat bersyukur ya dapat pencerahan dari Tuan Guru Bajang tentang ekosistem ekonomi syariah tadi, dan banyak sekali hal-hal yang dapat kita jadikan pointer-pointer konstruktif ya untuk pemahaman kita tentang ekonomi syariah. Tapi mungkin tidak cukup waktu untuk saya meng-highlight semua satu persatu, tapi paling tidak tadi sudah digambarkan oleh Tuan Guru, dan mungkin kita juga ketahui bahwa Tuan Guru Bajang hari ini sebagai wakil komisaris utama Bank Syariah Indonesia. Jadi ketika beliau menyampaikan Islamic values dalam konteks pendanaan kegiatan-kegiatan bisnis yang bernilai Islami, tentu kita berharap nanti model-model itu akan terlihat dari portofolio dan kinerja bisnis Bank Syariah Indonesia, sehingga bisa menjadi pembeda dari bagaimana pasar Madinah meraih competitiveness-nya itu dengan membedakan dirinya dengan inherentnya, itu inherent heritage-nya dari segi Islam, sehingga pasar Yahudi dengan sendirinya tanpa perlu regulasi dia ditinggalkan gitu kan. Nah, tentu kita berharap dengan Bank Syariah Indonesia dan tentunya ya tanpa jargon ya, betul, bank-bank yang lain. Seperti tadi banyak hal sekali, seperti esensi ekonomi syariah itu sebenarnya kan seperti yang disampaikan Bu Asmaul tadi, esensi ekonomi syariah itu tolong menolong Pak Ustadz ya. Nah itu bagaimana dari segi kapitalisasi kita bicara bisnis, tapi dari segi esensi ekonomi syariah yang lain adalah tolong menolongnya, itu kan seperti bagaimana Nabi menyatukan Ansor Muhajirin gitu kan, itu kan semangatnya tolong menolong. Jadi mungkin esensi tolong menolong itu juga perlu kita angkat kembali ya, karena mungkin itu belum terlalu terlihat ya dalam perspektif ekonomi syariah secara kontemporer hari ini. Orang hanya bicara sehingga ya tadi ketika bicara masalah real masyarakat butuh dana itu gimana gitu kan, nggak ketemu bank jadi takut juga gitu. Itu mungkin. Saya kira demikian, kami sangat bersyukur sekali lagi Pak Dr. Tuan Guru Bajang. Alhamdulillah, semoga Tuan Guru Bajang diberikan kesehatan, rezeki yang lapang, dan mudah-mudahan punya kesempatan untuk berkunjung kembali di kampus kami yang tercinta ini, dan kami dengan senang hati akan bersama-sama lagi dengan Tuan Guru Bajang. Mungkin ada kalimat penutup dari Tuan Guru Bajang, kami persilakan. Kampus umroh, kampus kita, tempat ilmu dan akhlak mulia. Mari bangun Kepri dan Indonesia, jangan sampai kalah dengan Singapura. Masya Allah.